Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Kartika Putri dengan NPM 2211021015. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji stasionaritas menggunakan aplikasi Stata. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat satu file disimpan di data D. Kemudian setelah kita kumpulkan menjadi satu, kita akan membuat do file yang akan menjadi perintah untuk aplikasi Stata yang akan kita gunakan. Jadi di sini sudah saya buat do file yang akan kita gunakan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi Stata. Kemudian kita masukkan do file yang sudah kita buat. Kemudian kita akan klik ctrl D satu persatu. Perintah yang ada di do file harus sesuai dengan penamaan file yang ada di Excel maupun di data D kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengujian pertama, yaitu uji stasionaritas metode non formal. Nah, setelah kita peroleh dari hasil di sini, maka kita pindahkan ke Word. Nah, dari penjelasannya, data ini terdiri dari 48 pengamatan yang cukup untuk mendukung analisis awal dengan nilai rata-ratanya yaitu 16526,38 yang dapat menjadi indikasi awal stasionaritas jika konsisten seiring waktu tanpa menunjukkan tren tertentu, dengan standar deviasi yaitu sebesar 527,389 yang menunjukkan bahwa besar variasi data dari rata-ratanya konsistensi deviasi standar di setiap periode menunjukkan potensi stasionaritas data. Nilai minimum dan maksimum masing-masing yaitu sebesar 8776 dan maksimalnya sebesar 26,828, menunjukkan bahwa adanya variasi yang signifikan dalam data yang menandakan fluktuasi yang perlu dianalisis lebih lanjut. Kemudian kita kembali ke aplikasi Stata. Kita lakukan langkah selanjutnya. Nah, ini merupakan grafik dari data yang kita gunakan. Nah, kemudian untuk melihat grafiknya, kita akan memasukkan angka rata-rata di dalam perintahnya. Dengan mendapat hasil ini, kemudian kita pindah ke Word. Nah, dari grafik time series ini menggambarkan bahwa variabel yang digunakan itu mengalami perubahan yang cukup signifikan sepanjang periode, di mana pola tersebut mengindikasikan bahwa data kemungkinan tidak stasioner terlihat dari perubahan besar dan variasi yang berbeda pada periode tertentu. Kemudian kita akan lanjut ke perintah yang selanjutnya,
yaitu Collegram. Nah, dari hasil yang diperoleh dapat kita simpulkan bahwa interpretasi hasil Collegram untuk variabel yang kita gunakan yaitu sebagai berikut. Dengan kesimpulan bahwa data memiliki autokorelasi yang signifikan pada banyak lag yang menunjukkan bahwa data tidak stasioner. Hal ini mengindikasikan bahwa pola tren atau komponen musim dalam data hasil menunjukkan perlunya transformasi seperti diferensi untuk menghilangkan autokorelasi dan membuat data menjadi stasioner sebelum digunakan untuk analisis atau pemodelan yang lebih lanjut. Kemudian kita akan lanjut ke perintahan selanjutnya, yaitu uji stasionaritas non-formal. Nah, dari hasil yang kita dapatkan, maka dapat kita jelaskan bahwa bisa dilihat dari uji statistiknya ini lebih besar daripada semua nilai kritis pada nilai signifikan 1%, 5%, dan juga 10%. Nah, hal ini mengartikan bahwa tidak dapat menolak hipotesis 0 dengan p-value 0,991 yaitu sangat besar, jauh lebih tinggi daripada signifikansi umum yaitu 0,01, 0,05, dan juga 0,10, yang artinya bahwa probabilitas untuk mendapatkan hasil seperti ini atau lebih ekstrim jika 0 sangat besar tinggi stasioner dalam data tersebut, berarti bahwa potensi statistik rata-rata varians autokorelasi tidak berubah sering waktu. Kemudian kita akan lanjut ke penelitian selanjutnya, yaitu untuk pengujian augmented display Fuller. Nah, Farcos ini digunakan untuk melihat lag yang akan kita gunakan pada pengujian selanjutnya. Nah, hasil dari pengujian ini akan kita interpretasikan untuk yang Farcos itu secara keseluruhan. Jika tujuan adalah melakukan AIC, FPE, dan hingga HQIC, maka leg 3 adalah pilihan terbaik. Jika ingin menggunakan kriteria lebih konservatif, maka kita akan menggunakan leg yang kedua. Nah, hasil dari uji ini dapat dilihat dari uji statistik yang sebesar 1,497 yang lebih besar daripada semua nilai kritis pada signifikan, yaitu 1%, 5%, dan juga 10%, yang mengartikan bahwa statistik uji tidak berada di area penolakan. Artinya dengan nilai p-value yang sebesar 0,9975 menunjukkan bahwa probabilitas untuk mendapatkan hasil seperti ini jika hipotesis 0 sangat tinggi. Karena statistik lebih besar dari p-value sangat besar, kita tidak cukup bukti untuk melakukan hipotesis 0. Dengan demikian, data yang kita gunakan ini tidak stasioner. Nah, karena tidak stasioner, maka kita akan melakukan langkah selanjutnya.
yaitu melakukan transformasi seperti diferensiasi untuk membuat data menjadi stasioner sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Nah, berikut adalah yang kita lakukan untuk membuat data tersebut stasioner. Langkah selanjutnya yaitu dari hasil yang terlihat bahwasannya p-value-nya itu sebesar 0,0028 yang menunjukkan bahwa karena statistik uji lebih kecil daripada nilai kritis dan p-value sangat kecil, kita dapat menolak hipotesis 0, yaitu hipotesis 0 data memiliki akar unit artinya tidak stasioner. Karena kita menolak hipotesis 0, maka data yang sudah kita olah tadi dengan diferensi pertama dari PPCE adalah stasioner, maka data tersebut sudah stasioner. Nah, kemudian untuk uji yang terakhir yaitu uji Phillips-Perron. Nah, dari hasil uji yang terakhir didapatkan bahwa nilai p-value-nya di atas 0,05. Jadi menunjukkan bahwa data ini tidak stasioner. Kemudian yang selanjutnya kita akan melanjutkan untuk menstasionerkan data ini. Kemudian setelah kita uji, didapatkan hasil bahwa probabilitasnya di bawah dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data tersebut sudah termasuk data yang stasioner. Nah, tadi sedikit penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.